Ini pertemuan berapa sih? Pertemuan 4 kan ya? Iya Pak, pertemuan 4 Pak. Pertemuan 4 kan ya? Betul ya? Oke. Enggak, berarti saya kemarin salah di absen. Ini pertemuan 4. Oke, sudah saya kali ini kita akan membahas mengenai single list ya. Jadi berbeda dengan temuan kemarin kalau kita membentuk view itu statis. Statis itu kapasitasnya segitu. Oke. Kalau saya membuat stack maksimum 10, ini kan namanya array ya, kita bikin array. Dengan 10 sel, maka stack itu hanya untuk 10 tumpuan. Gitu. Ya, jadi statis. Tidak dinamis. Itu statis. Terus misalnya kalau saya queue dengan kapasitas stack atau bukan stack ya, kapasitas penyimpanan atau tipe data itu yang dinamis. Ya, kalau kita menggunakan list yang kemarin itu statis. Ya, kapasitasnya segitu. Artinya kapasitas itu ditetapkan pada saat kita ngetik program. Oke, pada saat kita ngetik program kapasitasnya ditetapkan. Gitu. Pada saat kita ngetik program. Nah, sekarang ya. Belum share screen ya Pak? Kenapa? Belum share screen ya Pak? Oh belum. Ya memang belum. Saya masih kasih pengantar dulu. Memang belum. Ini belum share screen ya. Saya cuma ngasih pengantar dulu. Jadi kalau kemarin itu statis ya, itu diciptakan pada saat kita ngetik program. Nah sekarang bagaimana caranya kita bikin penyimpanan yang kapasitasnya itu ditentukan sambil berjalannya program atau on running ya. On running bukan on time ya. On time itu tepat waktu nanti. On running pada saat running program gitu. Jadi itu dikatakan dinamis. Kalau pada saat running kebutuhannya 10 ya 10, tapi terus habis itu dimatikan programnya, terus nanti running lagi kebutuhan 20 ya 20 gitu ya. Ya. Jadi dia bertambah atau berkurang bertambah atau menyusut ya. Melar itu bertambah atau menyusut sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan pada saat running gitu. Oke, sekarang jadi itu yang disebut sebagai linked list ya. Linked list itu gandengan, list itu list. List itu daftar. Kemarin kita bahas list ya. List yang biasa itu adalah list statis. Tapi kalau list dinamis atau dinamis struktur data itu berbentuk linked list ya. Link itu gandengan, list itu list. Bentuknya seperti kereta api ya, mirip kereta api. Oke. Oke, sekarang saya mulai share. Ini ada di sini, berarti saya share-nya di Bismillah, mudah-mudahan bisa ini. Oke. Nah, saya berharap Anda bisa melihat ya. Kelihatan ya? Ini adalah pertemuan 4 ya, kita bahas single English ya. Jadi kita akan membahas mengenai struktur data dinamis, yaitu struktur data yang tercipta pada saat running.
Jadi pada saat begitu dia running, sebelum kita masukin data ya belum tercipta. Tapi begitu kita masukin data, dia akan mulai bertahap melar. Tapi nanti juga bertahap menyusut tergantung pada kebutuhan kita. Jadi yang menentukan adalah operator, ya. Banyaknya melarnya atau menyusutnya itu operator pada saat running, bukan oleh programmer. Oke. Nah, ini adalah gambaran link list. Seperti kereta api itu ada lokomotif, ya. Lokomotif itu adalah variabel head. Berupa ini satunya aja. Variabel head ini menunjuk atau berisi alamatnya ini. Jangan berpikir alamatnya ini sama alamatnya ini urutan. Misalnya ini satu, lokasinya di kamar 1, ini kamar 2, ini kamar 3. Oh tidak. Tidak seperti list. Ini tergantung pada OS. Pada saat saya menciptakan node, gerbong ini adalah node. Node ya, atau simbol. Gerbong ini adalah node. Pada saat saya menciptakan node pertama, mungkin alamatnya ada di 100. Menciptakan node yang kedua, alamatnya ada di nomor 1 malah. Menciptakan node ketiga, alamatnya ada di 55. Ya. Jadi alamatnya ini acak. Bukan acak, kita melihatnya acak, tapi sebenarnya yang menentukan adalah operating system, OS. Ya. Jadi ini benar-benar diatur oleh OS. Ya. Jadi bukan kepada si programmer lagi. Gitu loh. Paham ya? Jadi alamat setiap sel, ini satu sel. Satu sel ini kalau di dalam array itu kan sel, ini satu sel. Ini hanya bedanya ya kalau di dalam array itu langsung aja sel gitu. Jadi 3 sel. Tapi kalau di dalam single linked list, ini untuk menunjuk sel pertama, ini kita menggunakan satu variabel yang disebut head, kepala. Atau dikatakan ini lokomotifnya. Ya. Lokomotif, sementara sel-sel ini adalah gerbongnya. Lokomotif ini walaupun kosong, ini head ini tetap ada. Jadi tidak bisa dikatakan kereta api kalau tidak ada lokomotif. Tapi lokomotif berjalan sendiri juga nggak masalah. Gitu. Artinya kereta api itu akan berjalan kalau ada lokomotif. Oke? Logikanya begitu. Jadi single linked list ini ada karena head. Kalau tidak ada head, maka single linked list ini nggak ada gunanya. Paham ya? Seperti itu. Oke. Nah, ini juga sama. Ini adalah bentuk datanya lah. Nah, sekarang setiap gerbong terdiri dari 2 bagian. Atau setiap head node itu terdiri dari data sama neck. Neck itu adalah gandengan. Neck ini berisi alamat yang mencatat nomor gerbong berikutnya. Gitu. Paham ya? Sekali lagi nomor gerbong ini adalah alamat gerbong, ini tidak selalu berurutan. Oke? Sama aja kalau Anda parkir kendaraan di pasar. Gitu. Kendaraan pertama, kendaraan kedua, kendaraan ketiga, itu nomor polisinya nggak akan sama. Oke? Tapi kalau misalnya ada rombongan misalnya 10 orang, maka Anda bisa mengurutkan motor Anda. Ini motor ketua rombongan, motor wakil, motor anggota pertama, anggota kedua. Misalkan Anda sedang misalnya konvoi ya, konvoi naik motor gitu, naik motor terus parkir di pasar atau di mana kita makan dulu, lalu diatur ini adalah ketua rombongan, parkir ketua rombongan. Nah, ketua rombongan itu tidak selalu B01. Kalau B1 itu kan berarti punyanya gubernur ya kan? Nah, kan seperti itu. Jadi ini plat nomornya gitulah istilahnya. Tiap gerbong ini punya plat nomornya lah. Ini neck ini menunjuk ketua rombongan ini menunjuk berikutnya lagi. Ini menunjuk ini gitu. Ya kan? Atau sama aja kalau ada di bis rombongan naik bis, cara yang paling mudah untuk absen adalah gini. Tolong setiap yang naik bis temannya mengabsen sampingnya. Kalau sampingnya belum ada, maka teriak aja sama si sopir, Pak, teman saya belum naik misalnya. Naik bis ya, bis malam, lalu pada makan malam, setelah makan malam pada naik, maka kondektornya tidak perlu absen. Apakah sudah lengkap? Gitu. Nah, kalau yang merasa teman sebelahnya itu belum ada, maka orang itu bisa berteriak, Pak, ini belum ada. Sementara kalau yang menunjuk ini belum ada, ditunjuk oleh teman sebelahnya, di depannya, di belakangnya. Gitu. Jadi saling mengabsen ya. Saling mengabsen.
Itu bisa. Jadi ini juga seperti itu, saling menunjuk. Ini menunjuk. Oke. Ini single English. Nah, ini sama ya. Ini single English ya. Ini saya tulis lagi. Nah, single English atau SLL itu terdiri dari node yang terdapat dua field, yaitu data atau gerbong yang terdapat dua field, data dan next. Next mencatat alamat node berikutnya. Ya. Berisi mencatat atau berisi alamat node berikutnya. Ini. Head itu laksana lokomotif ya. Laksana lokomotif yang menunjuk node awal atau gerbong pertama yang ditarik oleh si lokomotif itu. Jika SLL kosong, maka head bernilai 0. Nah, sekali lagi di sini ya, ini ciri gerbong terakhir. Gerbong terakhir ini selalu berisi 0. 0 itu gandengannya ditekuk gitu, dilipat. Ya, supaya tidak nyantol kemana-mana gitu. Ya, 0 itu gandengannya dilipat atau dikosongin. Tolong bedakan antara 0 dengan 0 ya. 0 itu kosong. 0 itu kosong, tapi kalau 0 itu ada kode ASCII-nya. Alamat itu dikodekan dengan kode ASCII. 0 itu juga ada kode ASCII tersendiri. Nah, ini saya tunjukkan kode ASCII code ya untuk 0. 0. ASCII-nya 000 kalau nggak salah. Ya. 000. Ya. Numerik literal 0. Jadi kode ASCII-nya itu 0. Tapi 0 sendiri tidak bisa dikatakan 0. Bentar ya, kata tunjukin ASCII code untuk 0. Nah. Oke, ini what is value ASCII ini atau 0? Nol itu beda lagi, 0 beda lagi. Oke, kita itu ya. Kita bedakan nanti lihat aja kode ASCII. Yang disebut 0 itu kosong. Tapi berbeda dengan 0, angka 0 ya. Oke. Jadi kode ASCII-nya beda. Oke. Terus 0 itu tidak kosong tidak berarti sama dengan 0. Yang berarti head maupun next suatu node berarti node paling akhir. Ya, tidak menunjuk kemana-mana, atau dilipat. Ya, pertama kali node diciptakan, node akan memiliki alamat yang ditentukan oleh sistem operasi. Jadi yang menentukan gerbongnya ini adalah sistem operasi. Sama aja di dalam kereta api, kalau kita mau merangkai kereta api, maka si petugas mungkin bagian perawatan lah ya, bagian perawatan kereta api itu akan menunjuk, oh gerbong ini aja dipakai karena ini sudah dibersihin, sudah diperbaiki yang rusak, layak pakai. Diambil, dipakai, pasang, jadi gandeng gitu. Ya, seperti itu. Jadi gerbong mana itu yang menentukan sistem operasi, node-nya. Nah, sekarang karena list ini adalah tempat untuk data, menyimpan data, maka ada operasi dong, operasi pada data. Nah, ini adalah operasi pada data. Itu kita bisa insert itu di awal node, insert di tengah, insert di akhir. Menghapus satu node. Ya, ini memasukkan node ya. Insert itu memasukkan satu node. Jadi memasukkan data itu mesti selalu satu node. Node-nya dimasukkan lalu data. Ya, paham ya? Jadi kalau mau menambah penumpang, itu gerbongnya mana, terus penumpangnya, terus habis itu gerbongnya dirangkai. Paham ya? Gitu. Jadi bukan terus gerbongnya ada dulu, terus enggak. Gerbongnya dirangkai, terus datanya diisi. Gitu. Atau datanya dimasukkan ke gerbong, lalu gerbongnya digandeng. Nah, gandeng gerbongnya itu di depan, di tengah, atau di akhir. Pengertian di depan itu setelah ini adalah depan. Ya. Di depan ini di akhir. Di depan itu adalah node yang langsung ditunjuk oleh lokomotif atau head. Ya. Jadi gerbong yang langsung ditarik oleh head atau lokomotif itu adalah yang depan, ya, di depan. Oke, di tengah berarti di tengah, di akhir itu adalah di sini ditambahkan ke belakang satu gerbong.
Oke. Menghapus juga begitu, hapus tengah. Jadi tengah itu apa? Hapus awal, hapus tengah, hapus akhir, display, menampilkan itu jalan-jalan ya. Atau view sama, display sama view. Oke. Oke. Nah, ini ada satu contoh ya, saya sudah share satu contoh yang dalam sini saya contoh ternyata di sini programmernya menamakan head itu diberi nama dengan start, sama saja ya. Tapi kalau di Indonesia orang belajar struktur data umumnya disebut head ya. Cuma di sini programmernya menyebut ini variabel start. Oke, ini nggak masalah ya, itu cuma beda penamaan. Jadi lokomotifnya di sini disebut sebagai start, tapi kalau di buku struktur data umumnya disebut sebagai head. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Mungkin kalian akan bertanya loh, Pak, ini kayak kemarin ya, ini berarti apa aksesnya harus urut? Oh iya, jadi struktur data itu ngikutin aturan itu, gitu. Ya, supaya ada kerapian, ada keteraturan. Contohnya gini, ngapain sih pakai baris segala mau masuk kelas? Saya nggak tahu kalau Anda ya, tapi kalau saya dulu dari SD sampai kelas 1 sampai kelas 6, masuk kelas itu baris di depan pintu. Bikin queue depan pintu, terus pakai lencang kanan, pakai lencang depan, terus yang depan lencang kanan gitu ya. Gitu, baris depan pintu gitu, terus baru habis itu baru dipersilakan masuk satu-satu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya rapi, tidak ketat. Sebenarnya ngapain sih? Kan langsung acak aja, siapa datang masuk bisa. Gitu. Tapi tetap aja di dalam kehidupan ini itu semua itu ada keteraturan, ya kan? Anda juga nggak mau beli bensin di SPBU, terus orang mencobot. Gitu. Pasti orang akan membentuk antrian. Antrian itu adalah paling adil. Ya. Antrian itu paling adil. Nah, begitu pula fenomena di alam itu dibawa ke pemrograman. Jadi dari fenomena di alam itu dibawa ke pemrograman. Oke? Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Oke. Mudah-mudahan masih bisa lihat ya. Kalau nggak bisa lihat, ngomong aja. Ini sudah saya share tadi. Oke. Sekarang ini dalam bahasa C, insert awal. Di sini namanya insert back, beginning ya. Insert beginning, jadi menambahkan node beginning. Ini adalah yang tanda merah ini adalah create new node, menciptakan node baru. Jadi ngambil gerbong baru, ya. Terus ini datanya dimasukkan. Nah, T ini berisi alamat. T ini berisi alamat gerbong baru. Lalu datanya dimasukkan. Oke, sekarang ini saya stop dulu. Saya coba ini ya, mudah-mudahan mouse saya enak di ini. Saya akan share pakai whiteboard. Tadi pakai T ya. Jadi ciptakan gerbong baru, ya. Gitu. Gerbong baru ya. Ini link, ya. Ini link ya. Pokoknya ini data. Terus ini pada ciptakan baru, gerbong baru ini diciptakan lokomotif sementara atau penduduk gerbong baru. Padahal lokomotif yang benar itu adalah start. Saya sebut ST aja ya. ST awalnya menunjuk ke dirinya sendiri atau nol. Ya, sorry bukan dirinya sendiri ya. Kalau menunjuk ke dirinya sendiri. Ini nol. Nol itu kalau digambarkan di struktur data itu dinolkan. Lambang ground, ya, ground ini. Nah, ditanahkan, dinolkan, nol, ya. Lalu anggap ini beginning ya. Ini kalau dia ini berarti link apa SLL-nya itu masih kosong. Terus bagaimana caranya ini? Ini ST ini diganti dengan T. ST diganti dengan T, ya.
Jadi kalau nilai T-nya ini saya isi dengan ST, ini kan alamatnya X ya. Kita nggak tahu. Alamatnya Allah gitu. Sebuah alamat ya. Kamu tinggal di mana? Kolong langit. Ya. Oke, alamatnya di mana? Kolong langit. Saya sebut KL. Kolong langit. Ya. Kamu tinggal di mana? Kolong langit. Nah, ini menunjuk kolong langit. Terus akhirnya karena ini 0, ini kalau saya isi dengan KL, maka dia berarti akan menunjuk ke sini. Ya kan? Paham ya? Terus ini menjadi tidak berlaku lagi. Nah, terus akhirnya yang ini karena ini masih baru, ya, ini ST T ini diisi dengan ini, ya. Sebentar. Urutannya ya, urutannya ini kan awalnya 0. Ritmanya ini berisi 0. Kalau ini linknya yang ditunjuk oleh T ini saya isi dengan ST, maka dia akan ini 0. Jadi T link ya, T titik link atau T panah begini, ada yang berupa panah, ada yang berupa titik ya, tergantung ya bahasa pemrograman. Itu artinya link yang ditunjuk oleh T diisi oleh ST. Padahal ST isinya 0 kan, maka sekarang dia akan menjadi 0. Oke. Apa ya, ini warna, kita kasih warna aja deh. Oke, kasih ini ya. Ini tahap pertama, ini tahap kedua ya. Tahap kedua itu adalah ini ya. Tahap kedua. Tahap pertama tadi begini ya. Tahap kedua itu ini. Terus tahap ketiga nilai T-nya ini saya anuin ke ST. Ya. Jadi ST diisi oleh T. Paham ya? T mengisi ST. Karena T mengisi ST, maka ini hilang. Ini menjadi ke sini. Ya. Ini tahap ketiga. Ya, paham ya? Jadi kira-kira begitu. Oke. Nah, sekarang datanya apa? Misalnya datanya nama orang Ali, misalnya Ali. Ali. Enggak masalah. Berarti gerbong ini isinya Ali. Gitu. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini. Pak, Ada. boleh jelasin yang tahap 2 lagi nggak, Pak? Yang mana tahap 2? Oke, Iya. Oke. Cabut lagi aja, cabut semua aja. Tahap pertama menciptakan gerbong. Menciptakan gerbong itu tidak bisa berdiri sendiri. Oke? Gerbong itu butuh lokomotif. Menciptakan gerbong berarti akan tercipta variabel sementara. Ya. Sementara T yang berisi not. T menunjuk sebuah gerbong baru. Ya, ini T ini lokomotif sementara. Ya. Lokomotif sementara. Ini juga saya tidak tahu ini menunjuk kemana-mana. Ya, ini belum tentu 0 ya. Linknya ini belum tentu 0. Jangan berasumsi kalau menciptakan itu langsung linknya itu 0. Oh, tidak. Ya, tidak. Ini jangan diasumsikan 0. Ini entah kemana. Anggaplah ini menunjuk ke sesuatu ya. Ke sesuatu. Kolong langit ya. Kolong langit 2 gitu misalnya. Kamu tinggal di mana? Gerbongnya di mana? Kolong langit 1. Ya, alamatnya. Oke? Itu. Ini menunjuk ke satu tempat atau kolong langit 2. Ini gerbongnya di kolong langit 1. Oke? Nah, terus sekarang lokomotif yang sah itu disebut start ya tadi. Disebut start. Sorry ya kalau tulisan saya jelek. Disebut start. Nah, start ini awalnya berisi 0. Ya, kita kasih begini. Berisi 0 artinya start ini lokomotif ini kondisi gandengannya dilipat. Oke? Karena memang belum ada gerbong, ya. Kita ngelihatnya dari ST ya, bukan ini hanya sementara toh. T itu hanya sementara.
Habis itu nggak dipakai lagi, gitu. Ya, dia hanya dipakai untuk membantu T ini. Jadi jangan terlalu bingung sama T. Oke, sekarang bagaimana caranya ini digandeng ke sini? Gerbong ini digandeng ke sini. Ini tahap pertama, ya. Ini tahap pertama. Kondisinya kayak gini. Oke, sekarang tahap kedua. Oke, kita kasih warna aja tahap kedua. Tahap kedua pakai warna apa ya? Kita masih warna apa? Oh, ini merah. Nah, kita kasih warna tahap kedua. Tahap kedua itu adalah T-link. T-link. Ya. Link yang ditunjuk oleh T. Ya, ini kan link ya. Link yang ditunjuk oleh T. T menunjukkan satu alamat. Link yang gerbongnya ditunjuk oleh T. Link ini kan ada di gerbong kan? Ya, di gerbong. Link yang gerbongnya ditunjuk oleh T diisi oleh ST. Paham ya? Padahal ST itu 0 ya. Berarti apa? Akibatnya ini akan menjadi paham ya? Itu. Oke? Nah, ini tahap kedua. Ya, tahap kedua. Oke. Terus sekarang tahap ketiga, gerbongnya ini mau saya gandeng ke sini. Saya kasih warna apa ya? Biru dah. Tahap ketiga, ya. ST saya kasih sama dengan T. Apa yang terjadi? Nilai T ini diberikan ke ST. Berarti ini hilang. Paham ya? Tahap ketiga. Oke, sampai sini jelas nggak? Tadi yang tahap kedua tadi dengan tahap kedua maka ini hilang. Paham ya? Oke. Oke. Ada pertanyaan? Bingung? Untuk nambah gerbong aja agak jelimet ya. Itu apalagi nambah di depan. Tapi kalau sudah terbiasa dengan struktur data nanti enggak. Tapi ini efektif. Efektif itu apa? Kenapa kok saya katakan efektif? Anda bisa menambahkan data sampai banyaknya tak terhingga. Kok bisa tak terhingga, Pak? Ya, sampai banyaknya tak terhingga sebanyak jumlah memori yang Anda pasang di komputer Anda. Paham ya? Jadi tidak seperti dalam kemarin list yang biasa. List yang biasa Anda dapatkan 10 array gitu ya, 10 array. Ya sudah, isinya hanya 10. Oke. Mau tambah ya nggak bisa, tambah 11 dong, ala sama teman gitu, nggak ada. Karena sudah diciptakan pada saat ngetik program. Kalau ini diciptakan pada saat ngetik program, itu adalah yang ini, yang hitam ini. Ya. Yang hitam ini pada saat ngetik program itu ini. Ini. ST-nya menunjuk ke 0. Paham ya? Oke. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ayo, yang masih belum jelas, ngomong aja. Nanti keburu makin rumit. Mudah-mudahan kan yang tahap 2 yang T-link-nya nunjuk alamat ST kan Pak ya? T-link Nah pas ini kan. Iya, pas alamat 3 kan ST isinya udah T. Yang tahap 2 yang T-link-nya berubah ke T juga apa tetap 0, Pak? T-link-nya tetap dong. Oh, tetap 0. T-link-nya kan 0 kan? T-link-nya jadi 0. Ini kan hanya nilai T-nya aja. Lokomotifnya ini nilai ini lokomotif ini juga tetap begini. Saya nggak mengatakan ini T-nya berubah enggak ya. Ini saya tidak coret ya, yang tahap 3. Tidak coret dengan warna biru. Tapi kalau yang ini karena diupdate jadi ini kan tadinya kemana-mana ke kolong langit 2, diupdate jadi 0 ya kan. Jadi ini jadi hilang. Ya kan, kolong langit 2 jadi hilang ketimpa dengan 0. Paham ya? Terus yang ini 0 ketimpa dengan alamatnya kolong langit 1. Paham ya? Gitu.
Oke. Kita ini makin tetap. Tapi orang kan nanti kan kita nggak mengakui ini. Yang kita pandang kan adalah rangkaian ini. Ini adalah lokomotif sah gitu loh. Paham ya? ST. Oke. Jadi yang Anda pandang ini gitu. Oke, saya gambar pakai yang hijau lah, misalnya hijau. Yang Anda pandang adalah yang ini. Yang ini Anda pandang rangkaiannya. Nah, gitu ya. Paham ya? Bukan yang ini. Ini walaupun ganda nggak masalah. Oke. Jadi tolong berpikir, tolong bisa membedakan antara logik dan fisik. Oke. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Masih bingung? Ayo yang lainnya. Ini belum bisa tambah lagi loh. Ada pertanyaan? Ini kalau menambah sisip depan kalau kondisinya kosong. Oke. Sekarang bagaimana kalau sisip depan kondisinya sudah ada gerbong? Gitu. Oke. Sampai sini paham dulu nggak? Paham ya? Paham ya? Paham? Paham? Oke. 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 Saya hapus ya. Atau sebentar. Ini saya ini aja deh. Saya coba. Screen. Saya share ke ini aja. Oh, nggak ada ya. Tutup data Anda nggak ada ya. Aduh, saya nggak punya ini Anda ya. Nggak punya nggak punya WAG. Oke, taruh di Antambu aja. Itu di Antambu dulu. Biarin aja nanti saya kumpulin. Terus apa lagi? Atau saya taruh di sini aja deh. Di sini juga deh. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya hapus ya. Saya hapus. Saya hapus mana tadi? Buat. Saya hapus semua. Oke. Sekarang diasumsikan sudah ada kereta api, sudah ada start ya. Oke, salah. Hitam. Ya. Ini ST ya, ST gitu ya. Terus sudah ada ini gerbong, sambil 2 gerbong saja. Atau 3 gerbong saja, biar kelihatan agak banyak. Nah, yang gerbong terakhir itu 0. Oke. Sekarang saya mau menambahkan T tadi ya, T gerbong baru. Dan lagi menambahkan gerbong itu perlu lokomotif sementara. T menunjuk ke sebuah gerbong baru. Oke. Nih. Oke. Anggaplah ini alamatnya adalah X atau bukan. Tapi jangan dianggap ini ya, nanti kalau X, Y, Z gitu nanti Anda anggapnya itu urut alamatnya. Jangan berpikir urut. Ya. Kita kasih variabel aja misalnya A1 alamat pertama, alamat kedua, alamat ketiga. Ya. Ya, ini alamatnya ya. Tapi jangan berpikir ini urut ya. Jangan berpikir ini urut.
Atau nggak usah saya isi deh. Nanti ada berasumsi gini. Anda bisa membiasakan. Oke. Sekarang ini terbentuk begini. Ini kemana-mana. Kolong langit 2, kolong langit 1. Antah berantah ya. Sekarang bagaimana caranya ini saya menyisipkan ke sini? Sama aja. Sama aja. Caranya apa? Nilai ST saya kopikan ke ini. Oke. Saya kasih warna merah dulu. Ya. Nilai ST saya kopikan ke T. Jadi T-link. Ya. Link yang ditunjuk oleh T, saya isi ST. ST menunjuk alamatnya ini kan? Ya enggak? Berarti ini sekarang menunjuk ke sini. Paham ya? Paham kan? Akibatnya apa? Otomatis ininya hilang. Ya kan? Sampai sini paham? Ayo, yang masih bingung. Ini akibat dari perintah ini. T-link sama dengan ST. Paham? Bentuknya seperti ini. Lalu, kalau sudah ST, oh ya, benar. ST sama dengan ya kan? T-nya kan menunjuk ke sini. ST-nya kan menunjuk ke sini. Kalau ST saya isi T, berarti kan ST-nya sekarang menunjuk ke sini kan? Oh, sorry. Ini tak buat warna biru. Nggak bingung. Masih belajar nggak masalah. Ya. Apa? ST sama dengan T. T-nya menunjuk ini kan? T-nya menunjuk ini, ST menunjuk ke sini. Nah, sekarang ST-nya ini sama dengan T. Berarti kan ST-nya sekarang menunjuk ke sini kan? Nah, begitu kan? Sama-sama seperti ini kan? Ini kehapus isinya. Paham ya? Nah, akhirnya terbentuk. Ini ke sini, ke sini. Paham ya? Tadi warna hijau tadi. Ini, ke sini kereta apinya. Paham ya? Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini gak diapa-apain. Ini apa? Yang ini gak diapa-apain ya. Ini gak diapa-apain. Ini kan sudah gandeng ke sana. Yang kita mainkan adalah alamatnya ini. Alamat gerbong pertama. Jadi gerbong ini mau disisipin di antara ST dan gerbong pertama. Nah, ini alamatnya ini apa? Tadi pertama T-linknya ini ditunjuk oleh ST. Jadi ini menunjuk ke sini dulu. Seperti ini. Terus akibatnya ST sama dengan T ya. Ini ST tadinya ke sini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Saya masukin lagi ini. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Gampang nggak?
Gampang. Pada diem. Pada diem ini gampang apa? Mudah apa enggak? Enggak mudah. Ini hanya bermain logika ya. Ini sama aja kalau ada tes psikotes. Tes psikotes. Bentar. Ada gambar ini. Botol ini begini. Lalu ada gambar botol berikutnya. Ya. Kotak kedua kosong, kotak tiga botolnya begini. Jadi kotak kedua apa? Ini kan gitu kan logikanya. Ya enggak? Kalau kotak pertama ini, lalu kotak ketiganya begini, kotak keduanya masih begini atau begini kan? Ya enggak? Tergantung nanti pilihannya. Ya kan? Kan gitu. Kalau kalian bisa psikotes seperti itu kan kayak apa ya? Logika lah, logika. Melihat pola. Oke? Ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan saya balikin lagi ke Oke. Ya. Tadi T nek T di ini kalau ini startnya ya. Nek T nek yang ditunjuk oleh T dinulkan, terus start itu apa lokomotif sah diisi oleh T karena T-nya menunjuk ke satu not ya. T ini kan begitu T diciptakan langsung dia menunjuk ke satu not ya. Ini yang pertama menciptakan ini tuh ini create new note, jadi menciptakan not dan lokomotif sementara, lokomotifnya itu T gitu. Ya, ini satu perintah ini. malloc itu memory allocation, malloc ya. Ini memory allocation. Ini ya. Memory allocation. Jadi benar-benar lokasinya itu dipasrahkan ke memori. Oke. Sekarang insert akhir. Oke, saya tunjukkan insert akhir. Oke, bentar. Kemudian saya bisa jelasin ke Anda ya insert akhir. Oke ya, ini sudah ya. Ini saya clear dulu. Anggap ada T, Anggap ada T, kok T, start ya. Start. Ini ke satu ini. Gitu ya. Ini ke satu ini lagi. Anggap ke dua ini. Terus ini 0. Nah, sekarang permasalahannya kalau mau insert akhir kan di sini. Kalau di gambar kita tahu di sini. Sekarang bagaimana caranya kita menyisipkan ke sini? Pertama kita menciptakan dulu T box. Ya kan? Ini box. Nah, itu. Terus bentar kali ya dulu. Data numerik state ini langsung dinulkan ya. Oke. Ini asumsikan kondisinya tidak berisi ya, tidak kosong. Ada isinya gitu ya. Nah. Sekarang caranya butuh bantuan tadi. Oke. Sekarang ini kan ada lokomotif ST, ada lokomotif T. Kita butuh satu lokomotif lagi untuk menelusuri. Jadi kalau Anda mau tahu data terakhir, Anda nggak bisa langsung ketemu data terakhir karena alamatnya kan acak. Paham ya? Karena alamatnya acak, Anda harus jalan dari lokomotif. Dari lokomotif ke ekor. Paham? Ya. Untuk ketemu ini,
alamatnya ini, Anda tahu dari lokomotif. Oke, sama aja. Kalau Anda mau mencari rumah seseorang yang Anda nggak tahu rumahnya, Anda tahu kecamatan sama kecamatan, kelurahan, gitu ya. Lalu kecamatan, kelurahan, RW, RT, maka yang pertama kali Anda datangi adalah kantor kecamatan. Gitu. Anggap nggak ada GPS. Data kecamatan, Pak, kelurahan ini ada di sebelah mana? Oh, di sebelah sana, Dek. Jalannya gini. Terus Anda sampai kelurahan. RW ini di mana sih? Oh, di sono. Ketemu RW. Sudah ketemu RW, Pak, RT sekian di mana? RT sekian jalan ini. Ketemu. Ya kan? Jadi Anda nggak bisa langsung menuju ke satu tempat ini. Sulit kan? Apalagi ini belum pernah area tersebut belum pernah Anda kunjungi sama sekali. Mungkin malah ada preman-preman di situ ngapain? Ngapain? Itu kan pasti dikerjain orang. Oke. Sekarang kita dari lokomotif untuk menuju ke sini. Kita butuh lokomotif bantu untuk menelusuri, namanya Q. Ya, di sini Q. Q ini kita isi dengan ST. Ya, Q ini kita isi dengan ST. Kalau Q kita isi dengan ST, ya, ini kita isi dengan ST, maka Q ini akan menunjuk ke sini. Oke. Ini tahap pertama. Ya enggak? Karena ST menunjuk ke sini, kalau Q kita isi dengan ST, maka ST kita menunjuk ke sini. Lalu, setelah menunjuk ke sini, Q akan tahu linknya Q, linknya yang ditunjuk oleh Q, itu menunjuk ke sesuatu. Tidak nol kan? Ini kan tidak nol kan? Ini tidak nol. Oh, sorry. Ini nol ya. Ini nol. Ya. Ini gambarnya bukan tanah ya, tapi ini. Ya, oke. Nah, ini kan tidak nol. Ya, ini tidak nol. Dia menunjuk ke sesuatu. Nah, akhirnya nilai ini diupdate. Diupdate ke sini. Ya. Jadi awalnya ST Q dikopi oleh ST, lalu berikutnya lagi link Q diisi oleh link Q. Link Q, ya. Jadi awalnya Q diisi oleh ST, Q diisi oleh ST. Lalu berikutnya itu adalah Q diisi oleh link Q. Atau mungkin bisa langsung aja Q diisi oleh link ST. Ya. Karena memang awalnya kita dari ST. Jadi link ST, link yang ditunjuk oleh ST. Oke. Paham ya? Jadi di sini saya hapus ya. Bentar, saya lihat dulu ini ya ininya di mana. Q, oke, Q ditunjuk oleh start. Jadi sebelum ini benar, Q ditunjuk oleh ST. Ya. Q ditunjuk oleh ST, saya ulangi lagi ini. Q ditunjuk oleh ST. Lalu masuk while. While-nya mungkin jangan ini ya. Biru saja. Yang diulang-ulang maksudnya. Ya. Selama while Q link yang ditunjuk oleh Q tidak sama dengan 0. Ya kan? Tidak sama dengan 0. Link, ini saya mengisahkan link. Ada orang yang mengatakan ini link, ada orang mengatakan next ya. Ini link. Ada beberapa buku struktur data mengatakan ini link, tapi dalam itu next. Sorry, saya nggak konsisten dengan itu. Link atau next sama aja, ya. Next. Tapi saya menggunakan link karena memang beberapa struktur data mengatakan ini link. Terus ini startnya juga nggak umum, dia head, ya. Ini ya, tolong dipahami ya. Ini ada yang mengatakan next, ada yang mengatakan link.
Oke. Oke. Kalau ada ini sagati ya. Oke, Pak konsisten sama tadi itu adalah link ya. Next ya. Next. Jadi next-nya Q tidak sama dengan 0. Nah, kalau sudah ketemu next-nya Q sama dengan 0, berarti apa terjadi? Berarti Q-nya ini menunjuk ke sini kan? Kalau Q menunjuk ke sini, maka next-nya Q, next yang ditunjuk oleh Q itu sama dengan 0 kan? Ya. Oke. Nah, ini untuk jalan itu Q-nya itu adalah Q next. Q sama dengan Q next. Ya. Oke. Nah, ini. Jadi kalau ini ya pada saat pertama ini terus Q sama dengan Q next ini, maka nilai ini tidak oleh ini. Maka sekarang ini menunjuk ke sini. Paham ya? Oke. Akhirnya Q next itu ini. Q next sama dengan 0. Ya. Q next sama Q link ya, sama dengan 0. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, baru di bawah ini di bawahnya saya sambung ke sini ya. Saya sambung ke sini. Ya, di sini. Di bawahnya ini saya tuliskan apa? Ini kan mau disisipin di sini ya. Q next sama dengan T. Ya. Q next saya kasih hijau aja. Kasih hijau. Q next sama dengan T. Ya kan? Q next itu kan ini sama dengan T. Akibatnya apa? Ini hilang. Ini menunjuk ke sini. Nah, ya toh? Q next sama dengan T. Oh, tadi di awal tadi dari ini ya, di awal tadi pada saat penciptaan ini sudah ditetapkan bahwa ini sama dengan dinulkan, ya. Di awal tadi dari ini dinulkan, sorry ini hitam. Jadi nggak masalah, itu langsung dinulkan, mudah nul. Nah, akhirnya apa? Jalurnya ke sini akhirnya. Ya, oke. Tapi kalau misalnya nggak pakai itu ya kita masih bisa aja. Kalau misalnya tidak dinulkan, ini kan masih ada betasnya. Kita bisa menggunakan next sama dengan 0. Gitu. Ya. Gitu. Oke. Next sama dengan 0. Oke. Kalau sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi ini yang di looping. Ini yang di awal pertama kali Q-nya ini disamakan dengan T warna merah. Oke. Disamakan dengan ST itu warna merah. Lalu kita looping itu adalah Q next diisi dengan Q. Q diisi dengan Q next. Q diisi dengan Q next. Setelah ini warna merah kan Q next-nya ini. Ya. Q next diisi dengan Q next. Jadi sekarang Q-nya menunjuk ke sini. Paham ya? Q diisi dengan Q next. Ya, gitu. Ya, kira-kira begitu. Ini. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Bingung? Bingung? Coba tapi mungkin bukan ya, nanti silakan tanya aja sama dosen kelas kecil ya, karena saya teman kelas besar dan kebetulan saya memang kebagian ngajar ini ya kita. Dan nanti selanjutnya mungkin bisa tanyain, tapi kalau mau tanyain ke saya nggak masalah. Bentar, ini saya oke, ada pertanyaan? Print screen, saya ini sedikit lagi. Nanti saya upload aja deh kali ini ke e-learning ya, file ini. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? M41 materi 41 ya, 41. Bentar saya save tadi yang ini saya kasih kode. Oh. M42. Ada pertanyaan? Ada nulis gitu. Struct note itu sudah ada di library C. Struct note, struktur note itu yang mana? Yang bentar. Yang di atas ya. Bentar. Struct note itu di atasnya nanti ada Mas di atasnya. Silakan nanti lihat di bentar. Saya kasih alamatnya. Ini sumber saya ya. Bentar, mana bookmark? Saya kasih alamatnya. Yang pengen tahu ini saya belum saya ini ya. Nah, ini ada linknya, silakan dicatat ya. Crazy Programmer ya. Itu linknya belum saya share di ini ya. Crazy Programmer itu adalah contoh ya. Ini yang saya jelaskan di sini. Sumbernya dari sini, Crazy Programmer. Oke. Jadi struct itu atasnya awalnya itu ada membentuk struktur. Ya, membentuk struktur itu struktur yang dibentuk itu adalah node-nya toh. Hanya node-nya. Jadi node itu adalah data sama link atau data dan next. Di sini namanya next ya. Kalau saya biasanya data dan link. Head, kepalanya itu lokomotifnya head. Kalau di Indonesia orang-orang ngajar struktur data, istilahnya lokomotifnya itu head, terus data itu data, terus di node-nya itu data, terus ini data sama link.
bukan next. Tapi ya sah-sah aja nama orang bikin program. Di sini dia start sama next, start data next. Ya. Oke, ada lagi. Emalog itu adalah ini alokasi memori. Jadi tadi yang saya bilang kan untuk menghasilkan kolong langit satu tadi, ya emalog. Perintah bahasa C untuk mendapatkan alamat memori yang supaya dicatat ke T. T itu lokomotif sementara, ya emalog. Memory allocation, ya. Coba nanti silahkan dicek di browser. Emalog itu memory allocation. Setiap bahasa pemrograman pasti ada. Mau Python, mau apa gitu. Bahasa Pascal juga ada. Tapi tidak harus emalog ya. Apa yang ekivalen dengan itu. Ada, di Pascal pun juga ada. Apalagi Pascal mirip bahasa C. Jadi itu yang tadi saya katakan bahwa T itu menunjuk ke satu lokasi yang lokasinya itu ditentukan oleh si memori yang kolong langit satu tadi. Lalu naiknya atau linknya itu juga menunjuk ke satu lokasi. Jadi jangan berpikir bahwa itu 0 atau 0 ya. Jangan berpikir bahwa itu 0. Bukan 0 ya, 0. Jangan berpikir bahwa itu 0. Pada saat menciptakan node baru. Jadi next-nya tadi jangan berpikir next-nya itu 0. Itu menunjuk ke kolong langit 2. Itu istilahnya. Oke. Nah, makanya ini perlu ditetapkan, diatur lagi. Oke. Pertanyaan lagi? Struct itu dibuat ya. Ada yang membuat struct-nya. Di atasnya sebelum main program itu membuat strukturnya. Ya, struct. Itu ada. Oke, ini kalau mau saya share cara membuat struct-nya, sama-sama lihat ya. Nah, ini struct. Struct-nya ini data dan next ya. Data dan next. Ya, ini. Ini struct. Ini membentuk gerbong. Ya, gerbong. Ini template ya, template gerbong ya, template gerbong. Belum gerbongnya ya, template gerbong. Pada saat emalog nanti emalog di sini tapi insert n ya. Emalog gitu ya, struct node emalog gitu. Ini baru dibentuk gerbong dan dikasih alamat, dikasih nomor. Kalau ini baru template, baru cetakan. Nanti kalau membentuk node itu berisi data sama next. Oke. Bintang ini adalah variabel khusus yang berisi alamat, ya. Jadi untuk alamat itu tidak bisa pakai variabel biasa, harus pakai variabel khusus. Bintang, namanya variabel pointer. Oke. Jadi untuk menunjuk alamat, tadi head atau start ya, ini start head atau start. Terus Q, T itu lokomotif sementara, Q tadi lokomotif sementara untuk menjelajahi ya, dari awal sampai akhir pada saat mau delete n gitu. Ini adalah variabel yang berisi alamat. Next itu walaupun nempel di dalam struct ya. Walaupun nempel di dalam struct ini intinya gini ya. Walaupun nempel di dalam struct next-nya ini akan berisi alamat. Makanya next-nya ini variabel khusus. Pointer. Kalau di dalam Pascal biasanya dikasih gini caret misalnya link misalnya gitu. Atau caret next. Ini gaya bahasa Pascal. Caret copy next. Ini adalah variabel khusus. Ya. Ini panjangnya 1 byte. 1 byte enggak? Ya, 1 byte. Ini berisi alamatnya ini. Alamat memori. Jadi dia sebenarnya ini mengakses langsung ke low level. Ya. Ke low level.
Kalau Anda pakai bahasa assembler, Anda yang tahu bahasa assembler, tahu. Ini. Kebetulan saya pernah jadi desain assembler, bisa tahu. Ini mengakses kalau level sebenarnya. Jadi tidak seperti bahasa integer terus real real double precision atau apa, bukan. Ini khusus variabel khusus. Namanya variabel pointer. Penunjuk. Ya kan, penunjuk. Ini nilainya ini tidak bisa dicatat, bisa ya dicetak, ada caranya ya. Saya lupa naruhnya di mana ya untuk mencetak nilai ini. Kalau nilai ini dicetak keluarnya heksadesimal, bilangan heksadesimal ya. Ini kalau nilai ini, tapi tidak perlu dicetak. Ya. Ini dicetak juga nggak ada gunanya karena tidak ada artinya buat kita. Yang penting adalah bagaimana kita jangan kehilangan rantai. Gitu loh. Makanya algoritma kita buat jangan sampai kehilangan rantai. Oke. Jadi alamatnya itu selalu kita genggam. Sama aja kalau misalnya ya jangan sampai ya ada di jalan terus diserempet orang, ditabrak orang, lalu sebagai bentuk jaminan pertanggungjawabannya apa? Anda akan coba tahan KTP-nya, SIM atau KTP, gitu. Itu apa? Sebagai pointer. Kalau dia mangkir, maka ini akan dijadikan pegangan untuk ke polisi. Gitu. Oke? Atau yang dijadikan pointer apa? Anda foto plat nomor kendaraan, terus ciri-ciri stikernya, ya. Nomor palsu. Terus mungkin Anda akan minta, ya kalau sekarang sudah ada HP ya, Anda akan coba minta STNK Anda ada foto, STNK masih sama KTP. Itu adalah pointer, gitu. Ya kan? Yang kendaraan yang harus nabrak itu, oke Pak, nanti saya akan ganti namanya. Misalnya katakanlah yang nabrak itu orang kaya akan ganti, tetap aja ada butuh jaminan, ya kan? Jaminan bahwa orang itu tidak mangkir. Oke. Nah itu ada pegang pointer. Kalau tidak, Anda atas dasar kepercayaan saja ya sudah hilang. Makanya seperti jual beli online itu kan banyak penipuan. Karena memang susah. Orang ada 1001 cara untuk memutus rantai. Apa sih penjahat itu? Entah KTP palsu kah atau apalah, ya kan? Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi kalau dicetak pun nggak ada artinya buat kita, gitu. Ya, tidak ada artinya buat kita. Oke, ada pertanyaan? Jam berapa ya? Jam sampai jam berapa ya? Tarik saja cek dulu. Oke, ada pertanyaan langsung ngomong aja. Sampai jam 11.40 kan.
Bentar lagi ya. 10 sampai 9.40, oke, sebentar lagi. Oke, ada pertanyaan? Ini saya share lagi link ya, sekali lagi link alamat atau pointer. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti untuk selanjutnya kalau waktunya nggak cukup ya, 0813 813 882 473 ini adalah WA saya. Ya, ini adalah WA saya. Saya share WA saya ya. Ini view dengan display saya salah ini sama maksudnya sama. Itu adalah untuk menampilkan. Ya. Rekamannya ini kelas besar, rekamannya tidak seragam mas. Kalau kelas kecil pakai Google Meet Google apa namanya Google Meet ya. Google Meet ada di saya ini rekamannya ada di servernya FIK. Yang megang di FIK. Ya. Rekaman ada di FIK. Jadi coba minta ke Pak Tambu mintain ke ini. Ini saya juga lagi mau minta, nanti deh kalau ada akan saya share. Harusnya memang di share gitu loh. Ya. Saya jujur aja kalau kelas besar ini saya sudah angkat tangan karena rekaman sudah diatur oleh dari UPN. Tinggal UPN nge-share apa tidak gitu aja. Kalau UPN biasanya nge-share itu tujuannya bukan untuk pembelajaran tapi lebih pada untuk arsip. Oke. Kelas besar ini ditentukan UPN, tapi kalau kelas kecil, kalau saya rekam ada di email saya. Itu pasti saya share. Tidak saya share file, tapi saya share linknya. Jadi silakan Anda download. Oke, nanti kalau saya dikasih ininya akan saya coba saya share ke kalian. Oke, ada pertanyaan lagi? Display sama view itu sama ya. Ini saya salah aja, harusnya sama. Oh bukan, ini seperti ngulik ya. Ini ada yang tanya, apakah ini seperti ngulik cara kerja functionnya? Bukan. Di C++ dan Python itu inject itu kan apa maksudnya ini inject begin dan end. Ini maksudnya apa ini? Inject itu kan UDF istilahnya Mas. UDF itu user defined function. Jadi didefinisikan oleh kita. Jadi itu tidak ada di library ya istilahnya. Yang saya jelaskan ini adalah langsung pada contoh penggunaannya gitu. Ya. Jadi bukan hanya sekedar ngulik. Anda kalau mau sekedar mau nyontoh algoritmanya sih nggak masalah, tapi yang saya jelaskan di sini adalah pengertiannya dari algoritma itu. Gitu. Ya, single linked list itu. Seperti itu. Jujur saja ya, saya bahas asli. Saya pernah pakai, bukan tidak pernah pakai sama sekali. Pernah pakai, tapi saya tidak continue, jadi tidak hafal. Tapi kalau ada source code-nya, oh saya tahu ini yang ini, saya bisa menjelaskan, gitu loh. Ya, jadi ini saya ambilkan di salah satu situs yang cukup lengkap. Ternyata di situ memuat bikin insert back, insert log ya, insert log apa tadi istilahnya. Terus habis itu insert end, sisip akhir, sisip tengah, insert log insert apa itu sisip tengah. Terus insert begin itu insert awal. Kalau bentar, saya tak tunjukin, saya lupa judulnya ya. Tak tunjukin. Silakan ada bisa beli buku ini. Jujur saya nggak punya. Bentar, satu ini.
yang ini kali ya. Mudah-mudahan saya nggak salah sampulnya ya. Edisi 5, oke, ini dari edisi 9. Bentar, saya share ke kalian. Saya share ke kalian. Ini bisa Anda beli buku ini. Algoritma dan struktur data dengan C++ dan Java dari Muhammad Sukani. Ini bagus. Muhammad Sukani saya tidak kenal betul, tapi saya tahu orangnya. Beliau orangnya pendek, kecil seperti saya, ya. Tapi lebih tua dari saya, Muhammad Sukani. Ini adalah dosen struktur data di Universitas Budi Luhur. Waktu itu saya kuliah di Universitas Budi Luhur, ngambil struktur data, tapi bukan beliau yang ngajar. Waktu itu ada dua, Pak Sukani sama Ibu panggilannya Buwi ya, Buwi, Ibu Winarsih apa siapa ya, nggak lupa namanya. Winarsih nggak salah. Nah, saya diajar sama Buwin itu, Buwi Winarsih kalau salah namanya, lupa saya. Ini itu. Tapi Bu Winarsih itu pakai bukunya Pak Sukani. Ini adalah dosen utama struktur data di Budi Luhur. Saya punya diktatnya, tapi sayangnya hilang. Diktatnya itu cuma stensilan fotokopian gitu kok. Fotokopian gitu. Punya ini. Ini yang nyusun Pak Sukani. Itu dulu buku ini belum ada. Gitu. Ya. Terus ini ada edisi 5, ini sekarang edisi 9. Jadi kalau mau kalian beli silakan, ini cukup bagus. Ya. Ini membahas algoritma. Ya tadi itu seperti tadi. Gitu. Ya. Ini. Terus circular English segala macam itu Wihartini, bukan Minati Wihartini. Jadi di sana itu ada dua dosen, yang satu saya tahun 95, ya tahun 95 saya S1 tapi S1 lanjut, saya kan ngambil dari D3 terus saya pindah ke S1 lanjutkan S1 di sana. Kalau almarhum Bu Titin itu ngambil S1-nya di UPN, karena pada tahun 95 saya ngambil UPN belum bisa. Terus Bu Titin tahun 96 kalau salah, dia nunggu setahun baru ternyata UPN bisa. Itu saya senior saya kalau S1. Jadi duluan saya ngambil S1. Tapi kalau di D3-nya senior Bu Titin. Gitu. Paham ya? Jadi saya lulus S1 duluan. Gitu. Tapi Bu Titin nggak S1-nya di UPN. Ya, cuma beda 1 semester. Paling tidak 1 semester. Ya. Ini silakan bisa dipelajari struktur data ini, algoritma dan struktur data karangan Muhammad Sukani. Oke. Kalau beruntung ada di dia, tapi bisa dibeli online saja. Ya. Atau di kereta mungkin ada. Utang apa? Tentu masyarakat dengan kalian nggak usah keluyuran. Ya, minta tunjukin aja bukunya ini. Oke. Oke. Kita dulu. Kalau orang lama bisa menunjukkannya, kalau bahan kamu orang baru, dosen baru saya nggak tahu bukunya lain lagi mungkin, ya bukunya lain lagi. Ini yang saya ini. Saya justru kalau struktur data itu yang bagus ya menurut saya itu ada hilang juga diktatnya, nggak ada ininya, nggak ada buku teksnya, tapi diktat yang nulis Pak Muhammad Yusuf Subagio almarhum, itu dulu adalah dekan FIK. Dulu namanya bukan FIK, tapi Patik. Beliau yang dosen struktur data bisa diploma 3. Tulisannya tulisan tangan. Karena dulu slide-nya itu tidak diketik, tapi di kertas plastik bening, ya kayak plastik itu sampul apa? Sampul kalau kita itu ditulis tangan, tapi bagus. Algoritmanya mudah dimengerti. Ya. Karena dulu untuk membuat tulisan slide itu masih tidak praktis. Itu tahun 89. Saya punya buku struktur data itu bagus.
karangan yang nulis beliau di saat kuliah. Oke, tapi untuk sementara kalian pakai bukunya Pak Sukani juga bagus. Ini saya tahu persis. Ya, mau yang edisi berapa sama saja, tapi cari yang bahasa C dan C++ gitu. Ya, bahasa C dan C++. Oke. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Algoritmanya tetap sama Mas, seperti itu. Tapi nanti istilahnya functionnya itu tidak harus itu misalnya kata-katanya insert gitu. Oh, tidak harus. Kalau seperti begin sama n ini Mas Tito tapi ya. Sambung. Kalau begin sama n itu adalah function yang sudah bukan UDF, istilahnya user defined function, bukan function yang buatan ini ya. Itu adalah berupa keyword ya. Tapi kalau yang filter data ini lebih pada UDF. Ya. Jadi nanti kalau yang membuatnya orang, mungkin Pak Sukani nanti istilahnya adalah kalau nggak salah ya sisip awal, sisip tengah, sisip akhir. Sisip itu insert, hapus awal, hapus tengah, hapus akhir. Dia pakai bahasa Indonesia. Biasanya kalau nggak salah gitu. Ya. Terus apa ya lihat atau view awal, view tengah, view akhir. Ya seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kalau ini jam berapa? Oh belum. Ntar lagi ya. Masih ada beberapa menit. Oke, saya lanjutkan lagi ya sampai ini. Kalau memang belum ada pertanyaan, lanjutkan lagi. Mana lagi ini ya? Ini insert ya. Nah, delete juga sama. Tadi delete sudah ya? Belum ya? Insert. Display sama. Display itu adalah ini menelusuri ya. Q itu adalah Q tadi digunakan untuk display ya. Q lokomotif bantuan itu Q start, jadi Q-nya menunjuk start, menunjuk yang sama dengan yang ditunjuk oleh start, ya kan? Ya, menunjuk yang sama. Jadi tangannya Q itu menunjuk sama dengan start. Lalu di sini kita nyetak ya biasa keterangan. Lalu Q0, kalau Q-nya tidak sama dengan 0, berarti Q-nya belum ada di not akhir, gitu loh. Ya. Tapi kalau Q-nya sama dengan 0, gitu. Oke, ini tak ini ya, penelusuran ya. Oke, mending pakai whiteboard aja. Masih ada lagi. Nanti ini algoritma apakah yang dipakai hanya itu saja? Kalau algoritma untuk sisip ini hanya ini, ya. Tapi nanti link list itu ada berikutnya, ada lagi nanti diberikan oleh dosen ini ya. Ada yang bentar saya share pakai whiteboard dulu. Ada algoritma ya, ini algoritma kan single link list. Ada yang namanya double link list. Double link list itu begini. Oke. Ini kamar ini gini, ya. Nah, gitu. Oke. Terus ini datanya di tengah. Ini ada previous ini ada next. Ini data. Paham ya? Jadi ini double link list. Kalau misalnya saya bikin ini dua, oke, ya. Tapi ada begitu, oke. Kita buat hitam aja. Kita buat kecil aja ya. Satu. Ini begini ya. Nanti lihat di buku Pak Sukani deh. Gitu ya. Ini dibagi 3. Saya tidak mempermasalahkan data apapun isi datanya ya. Tapi yang penting adalah bandingannya. Itu beli ya. Tidak saya ajarkan saat ini. Ini menunjuk next ya. Next ini previous. Oke. Sama yang lain juga begitu. Next-nya ini adalah ke sini. Previous-nya ini adalah ke sini.
Jadi isinya ini, alamat not ini, isinya ini, alamat not ini. Jadi ini begini. Ya. Terus yang ini, previousnya ini kan ke sini. Dan previousnya ini ke sini. Previewnya ini adalah ini. Ya. Adalah ini. Terus next-nya ini adalah ke sini. Ya, paham ya? Ngerti? Gitu. Nah, terus apakah perlu pakai lokomotif? Tetap perlu. Ini tadi start ya. Start atau head. Start ini misalnya dianggap yang pertama, karena ini kan gandeng melingkar ya. Melingkar kayak apa ya? Kayak cincin gitu. Ini pertama misalnya dianggap yang pertama ini ya, dia menunjuk sini. Nah, ini untuk start, untuk menuju ke rantai awal. Ya. Ini tadi kan ditanyain apakah algoritmanya cuma itu. Kalau yang di single list ya cuma itu. Insert, delete, view. Terus kalau di sini nanti ada lagi insert, delete juga, gitu, ya. Jadi dia penelusuran. Ini tidak kita bahas sekarang. Oke, ini previous, ini next. Ini juga begitu. Ada orang yang mengatakan previous next, ada orang yang mengatakan dia right, left, ini right, sorry, kembali. Ya, ini left, not kiri sama not kanan, ya, left sama right, gitu. Oke. Ada yang begini. Oke. Ini tadi ada yang bertanya. Apalagi? Ini double list. Karena single kalau ini double. List. Kenapa double ya? Karena double. Oke, ada pertanyaan? Ya, double list. Tadi harus Oke, waktunya habis. Saya tidak, mohon maaf tidak bisa selesai karena memang kalau mengajarkan tutur data untuk single list itu dulu Pak Bagio Yusuf Subagio waktu saya D3 itu butuh 2 kali atau 3 kali pertemuan, gitu. Ya, untuk bagi yang pemula itu sesuatu yang membingungkan gitu ya. Belajar algoritmanya saja udah bingung, apalagi dipakai ini link list gitu. Oke. Silakan nanti kalau ada yang nggak tahu bisa kontak di ini. Insya Allah kalau pas saya lagi senggang bisa saya balas. Nah. Tapi kalau dari bukunya Pak Sukani bisa kalian paham. Pokoknya intinya itu. Oke. Ada pertanyaan? Ada lagi? Oke, sebelum saya tutup, mungkin ada yang belum selfie ya. Saya persilahkan kalau yang mau masih belum ini membuka kameranya.
Kalau ada pertanyaan, bisa saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yo, makasih, Pak. Yo.